Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Intan Kuswari, mahasiswa S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Memahami Organisasi, Kerangka Organisasi, dan Kompleksitas Organisasi. Simak ya. Tujuan pembahasan dalam materi kali ini, yang pertama adalah menjelaskan hakikat organisasi, yang kedua menjelaskan kerangka-kerangka organisasi, yang ketiga menjelaskan kompleksitas organisasi, dan yang keempat menjelaskan cara meningkatkan praktek kepemimpinan. Rujukan yang saya gunakan dalam materi kali ini yaitu rujukan utama mengacu pada buku yang dimiliki Bolman yang berjudul Reframing Organization, Artistry, Choice and Leadership. Dan juga ada beberapa rujukan tambahan yang saya gunakan, yaitu ada 11 ya. Sekarang kita akan masuk pada materi. Materi yang pertama adalah hakikat organisasi. Apa sih yang disebut dengan organisasi? Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga didefinisikan sebagai sistem kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setiap orang tentunya dalam perjalanan hidupnya menjadi anggota organisasi. Entah itu organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi pendidikan, ataupun organisasi politik. Dan setiap organisasi tersebut pasti memiliki kesamaan. Kesamaan yang pertama yaitu adalah tujuan. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Tidak ada organisasi yang bisa didirikan tanpa adanya tujuan. Kesamaan yang selanjutnya adalah kumpulan dari orang-orang. Setiap organisasi pasti berdiri lebih dari satu orang. Organisasi tersebut tidak bisa berdiri hanya dengan satu orang. Jadi, organisasi itu harus berdiri dari lebih dari satu orang, dua atau lebih. Seperti itu. Kesamaan yang ketiga adalah mengembangkan suatu struktur. Setiap organisasi pasti mengembangkan suatu struktur agar anggotanya dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jadi pekerjaannya terstruktur dengan baik, dengan jelas. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah sistem dan prosedur. Setiap organisasi pasti mempunyai sistem dan prosedur yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan organisasi tersebut. Misalnya tentang manajer, cara kerja bagaimana, sistem rekrut bagaimana, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerangka organisasi. Kerangka organisasi bisa diartikan dengan teori pengolahan organisasi yang dapat menilai organisasi dari berbagai sudut pandang. Jadi organisasi itu dinilai dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kerangka organisasi di sini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah kerangka struktural, yang kedua kerangka sumber daya manusia, yang ketiga kerangka politik, dan yang keempat kerangka simbolik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dimulai dari kerangka struktural. Apa sih yang disebut dengan kerangka struktural? Kerangka struktural
adalah keyakinan yang mencerminkan pada rasionalitas dan keyakinan bahwa susunan peran dan tanggung jawab yang sesuai akan meminimalkan gangguan statis pribadi dan memaksimalkan kinerja di tempat kerja. Kerangka struktural juga berpendapat bahwa orang dalam peran dan hubungan yang tepat. Selanjutnya, dalam kerangka struktural ada struktur dan restrukturisasi. Tentunya kalian tidak asing kan dengan istilah ini, restrukturisasi. Apa sih yang disebut dengan restrukturisasi? Restrukturisasi adalah upaya kita mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Bentuk restrukturisasi antara lain, ini ada beberapa ya bentuknya. Yang pertama adalah downsizing. Apa yang disebut downsizing? Downsizing adalah perampingan organisasi. Perampingan organisasi di sini maksudnya adalah menghapus beberapa pekerjaan yang terdapat dalam organisasi. Yang kedua adalah decentralizing. Apa sih decentralizing itu? Decentralizing adalah menyerahkan fungsi dan tanggung jawab kepada organisasi yang lebih rendah. Jadi seperti pemindahan fungsi dan tanggung jawab untuk organisasi yang ada di bawahnya, seperti itu. Yang ketiga adalah reorganization. Reorganization adalah peninjauan kembali kompensatif dalam organisasi. Jadi organisasi itu ditinjau kembali bagaimana kinerjanya selama ini, seperti itu. Yang selanjutnya adalah cost reduction strategy. Cost reduction strategy adalah penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk pekerjaan yang sama, untuk fungsi yang sama. Jadi sumber dayanya itu lebih dikurangi, lebih dihemat untuk pekerjaan yang sama. Nah, selanjutnya adalah IT innovation. IT innovation di sini adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi. Jadi, pekerjaan itu disesuaikan dengan teknologi-teknologi yang terbaru yang sudah ada pada masa kini. Selanjutnya adalah kompetensi measurement. Kompetensi measurement artinya adalah pengukuran ulang terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Jadi, kompetensi yang dibutuhkan saat ini itu apa? Yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi itu adalah diukur ulang kompetensi yang dibutuhkan itu apa saja, seperti itu. Dan yang terakhir adalah performance related pay. Ini artinya adalah nilai yang diperoleh sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Jadi nilai yang diperoleh setiap anggota organisasi adalah sesuai dengan kinerja yang dia lakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengorganisasian kelompok dan tim. Kelompok dan tim dalam organisasi itu memiliki makna yang berbeda. Kelompok pada umumnya diartikan sebagai dua orang atau lebih yang bekerja sama dan saling bergantung. Sedangkan tim adalah pengemban sinergi yang positif dengan upaya yang terkoordinasi. Jadi kalau tim itu ada yang mengkoordinasi untuk menciptakan sinergi positif dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi ada orang yang mengkoordinasi dalam tim tersebut. Selanjutnya adalah kerangka sumber daya manusia. Ini kerangka organisasi yang kedua ya. Tadi yang pertama kan ada kerangka struktural. Sekarang yang kedua adalah kerangka sumber daya manusia. Apa sih yang disebut dengan kerangka sumber daya manusia?
Kerangka sumber daya manusia berpusat pada apa yang organisasi dan orang lakukan untuk orang lain. Jadi, kerangka sumber daya manusia ini lebih memikirkan apa yang orang lain lakukan. Jadi, kerangka sumber daya manusia adalah setiap masing-masing individu itu dipandang sebagai anggota atau keluarga besar organisasi. Jadi setiap anggota keluarga itu pasti mempunyai kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan keinginan. Pembahasan kerangka sumber daya manusia ini dimulai dari meletakkan asumsi dasar dengan fokus pada kesesuaian antara kebutuhan manusia dan kebutuhan organisasi. Jadi organisasi pada umumnya mengharapkan kader organisasi itu yang berbakat, bermotivasi tinggi, dan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Selanjutnya adalah orang dan organisasi. Nah, dalam kerangka sumber daya manusia, orang dan organisasi itu tidak terlepas. Seperti yang dikatakan Amazon dan Nucor, mereka berpendapat bahwa orang dan organisasi bahwa individu sebagai objek atau alat dan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk organisasi. Nah, ini pendapat dari Amazon dan Nucor. Ada saling keterkaitan antara orang dan organisasi, antara lain adalah organisasi ada untuk melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Jadi, organisasi itu ada untuk melayani kebutuhan manusia. Yang selanjutnya adalah orang dan organisasi saling membutuhkan. Jadi, organisasi membutuhkan ide, energi, dan bakat dari orang. Sedangkan orang membutuhkan karir, gaji, dan kesempatan dari organisasi. Seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa cara dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusia, antara lain yang pertama adalah pengadaan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah pengembangan atau development. Yang ketiga adalah kompensasi. Keempat adalah pengintegrasian. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pengadaan tenaga kerja atau sumber daya manusia atau rekrutmen. Di sini yang dimaksud adalah untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia itu perlunya mengadakan rekrutmen tenaga kerja atau sumber daya yang berkompeten. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusia itu perlu adanya tenaga kerja yang lebih berkompeten dan berkompeten lagi. Jadi saat kita mengadakan rekrutmen, tentunya kita mempunyai target-target atau mempunyai standar untuk rekrutmen tenaga kerja yang baik itu seperti apa. Selanjutnya adalah pengembangan atau development. Pengembangan atau development dapat diartikan sebagai proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Jadi, pengembangan di sini adalah
anggota organisasi diberikan suatu pendidikan atau ilmu untuk agar ia mendapatkan moral yang sesuai dengan kebutuhannya masa kini. Yang selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, jadi, jika kita ingin meningkatkan manajemen sumber daya manusia, kita harus memberikan kompensasi agar dia yang bekerja merasa bahwa dirinya itu dihargai. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengintegrasian. Pengintegrasian di sini memiliki arti mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Nah, di sini kita sebagai perusahaan, jika ingin meningkatkan manajemen sumber daya manusianya, kita harus menyelaraskan antara kepentingan perusahaan dan juga kepentingan individunya. Setelah itu, yang terakhir adalah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja dengan baik di perusahaan. Jadi, selama seseorang itu bekerja dalam perusahaan, dia harus merasa terpelihara. Seperti itu. Selanjutnya adalah kerangka politik. Ini kerangka yang ketiga ya. Tadi yang pertama ada kerangka struktural, yang kedua adalah kerangka sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah kerangka politik. Kerangka politik adalah kerangka yang memandang organisasi sebagai belantara kompetitif atau jungle kompetitif, di mana banyak karyawan bersaing untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan yang sangat terbatas. Nah, selanjutnya dalam kerangka politik terdapat 3 istilah yang tidak asing, yaitu kekuasaan, konflik, dan koalisi. Kekuasaan diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain. Sedangkan konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota lain. Dan yang ketiga adalah koalisi. Koalisi adalah alat untuk menjalankan kekuasaan, dan kekuasaan kontras dengan otoritas dan menyoroti ketegangan antara otoritas dan partisipan. Selanjutnya adalah organisasi sebagai agen politik. Melihat organisasi sebagai arena politik adalah cara untuk membingkai ulang banyak proses organisasi. Sebagai agen politik, organisasi beroperasi dalam ekosistem yang kompleks, jaringan organisasi yang saling bergantung terlibat dalam kegiatan terkait. Selanjutnya adalah kerangka yang keempat, yaitu kerangka simbolik. Kerangka simbolik adalah kerangka simbolik adalah kerangka yang memandang organisasi sebagai suku atau bangsa, budaya, karyawan sangat dibentuk oleh mitos, upacara, dan ritual lainnya.
dalam kerangka simbolik ada komponen yaitu sosial dan budaya organisasi, simbol dan budaya organisasi. Nah, simbol atau tanda yang diberikan oleh manusia dalam melakukan interaksi mempunyai makna-makna tertentu sehingga dapat menimbulkan komunikasi. Dan budaya organisasi adalah seperangkat perilaku, perasaan, dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Selanjutnya adalah organisasi sebagai teater. Proses teater merupakan sebuah proses organisasi, bentuk kerja kolektif di mana segala macam orang dengan segala macam fungsinya tergabung dalam suatu koordinasi yang rapi, dan juga mencakup pengertian sampai batas-batas sentimental, seperti halnya diri manusia itu sendiri, atau layaknya seperti sebuah negara. Keberhasilan suatu pertunjukan teater dapat juga sebagai keberhasilan suatu seni organisasi, baik organisasi penyelenggaraannya atau panitia produksi, maupun segi seni-seninya. Selanjutnya adalah kompleksitas organisasi. Apa sih yang disebut dengan kompleksitas? Kompleksitas adalah tingkat diferensiasi yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, dalam kompleksitas organisasi ini terdapat 3 diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi horizontal, yang kedua diferensiasi vertikal, yang ketiga diferensiasi spasial. Kita bahas masing-masing ya. Diferensiasi horizontal adalah diferensiasi yang mempertimbangkan tingkat pemisahan di antara unit-unit. Ya, saya ulangi. Diferensiasi horizontal adalah diferensiasi yang mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit. Yang kedua adalah diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal adalah diferensiasi yang merujuk ke dalam hierarki organisasi. Dan yang terakhir adalah diferensiasi spasial, yaitu diferensiasi yang merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi, fasilitas, dan para pegawai organisasi tersebar secara geografis. Selanjutnya adalah meningkatkan praktik kepemimpinan. Setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Bas menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang menentukan tujuan, memotivasi, dan menindak pengikutnya. Tujuan utama pemimpin adalah menginspirasi pengikutnya agar berkomitmen kepada pemimpin. Nah, di sini ada kompetensi yang harus dimiliki pemimpin. Antara lain, yang pertama, kompetensi memanage diri sendiri, kompetensi memanage komunikasi, kompetensi memanage kemajemukan, kompetensi memanage etika, kompetensi memanage tim, kompetensi memanage keragaman budaya, dan kompetensi memanage perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.